Oke, selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan. Shalom. Ya, kita bersyukur di hari perhentian ini Tuhan kembali mengundang setiap kita untuk boleh datang kembali beribadah dan melayani Dia. Kami mengucapkan selamat datang pada seluruh jemaat yang telah hadir di gedung gereja ini dan juga kepada Bapak Ibu yang sedang online dimanapun Bapak Ibu berada. Kiranya ibadah kita pada hari ini sungguh boleh memuliakan nama Tuhan, Tuhan disenangkan. Kami juga mengucapkan selamat datang pada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di gedung gereja ini. Dan juga selamat datang untuk keluarga dari Pendeta Bagus. Ya, kita sudah lama tidak berjumpa, sungguh menjadi sukacita yang tersendiri buat kita semua. Kita boleh bertemu kembali setelah sekian lama tak berjumpa ya. Oke, Bapak Ibu, mari kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memasuki ibadah pada pagi hari ini. Selamat beribadah. Kita ambil saat teduh. Bersyukur kita dapat memenuhi panggilan Tuhan untuk datang beribadah kembali bersama-sama. Ibadah ini ada karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita menyertai kita sekalian. Mari kita menyanyikan pujian penganggungan, Ku bersyukur Bapa dengan bangkit berdiri. Seperti tertulis, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus dalam kamu. Ku bersyukur
Katakan sekali lagi, banyak yang Kau perbuat Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan sekali lagi, ku bersyukur Tuhan. Syukur. Ku bersyukur. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih karena anugerah-Mu Tuhan. Kau sudah menjaga istirahat kami semalam. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan. Juga karena anugerah-Mu kami boleh datang beribadah Tuhan di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk kami menikmati akan kehadirat-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, hadirlah di dalam setiap hati kami Tuhan. Berbicaralah di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu kehidupan ini boleh ada. Itu semua karena anugerah-Mu dan kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Bacaan pertanggapan nomor 9. Pertolongan Allah. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berikanlah keadilan kepadaku karena keperkasaan-Mu. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin menyambut nyawaku. Mereka tidak memperdulikan Allah. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasalah mereka karena kesetiaan-Mu. Sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan, dan mataku memandangi musuhku. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Berita anugerah dari Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dan sebagai petunjuk hidup baru, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah
dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Untuk merespon petunjuk hidup baru, marilah kita ketika menghadapi suatu masalah, bukan justru menjauh dari Tuhan, karena kita kecewa sehingga seringkali kita mencari jalan sendiri. Seperti tadi yang saya dikatakan dalam petunjuk hidup baru, janganlah kita hidup seperti kita tidak mengenal Allah. Tetapi justru ketika kita punya masalah, percayakan bahwa Tuhan sedang merendah kehidupan kita. Dan itu akan nantinya hal yang baik pastinya kita terima. Mari kita sama-sama menyanyikan tangan Tuhan sedang merendah. Jemaat untuk bangkit berdiri bersama dengan jemaat Tuhan di segala apa dan tempat. Mari kita menyatakan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Dari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Santi.
Sanira si Saninganjur. Silakan jemaat duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran ini. Kami bersyukur gereja ini Tuhan boleh ada karena Engkau Tuhan. Oleh karena itu kami mohon senantiasa akan pemeliharaan-Mu Tuhan untuk Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran ini. Biarlah jemaat-Mu yang ada di gereja sini Tuhan terus bertumbuh dalam iman mereka ya Tuhan. Dan kiranya Kau juga berkati untuk jemaat-Mu Tuhan yang ada di Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran ini. Bagi yang sakit boleh Kau sembuhkan. Bagi yang mungkin banyak pergumulan, kiranya Engkau Tuhan yang turut campur tangan Tuhan. Biarlah Engkau saja Tuhan juga yang menolong untuk setiap para hamba Tuhan yang ada di gereja ini pun. Kau pakai kehidupan mereka Tuhan. Biarlah setiap para Tuhan hamba yang ada juga boleh menjadi berkat Tuhan juga bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk setiap para majelis-Mu. Mereka dipanggil Tuhan, bukan suatu kebetulan Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, biarlah para majelis yang ada di sini. Berikan juga mereka hati yang setia mau melayani-Mu Tuhan. Dan juga Kau berkati untuk setiap para pengurus yang ada Tuhan, baik itu komisi wanita. Kami juga bersyukur Tuhan untuk komisi wanita, boleh Kau pakai juga dengan luar biasa Tuhan. Kira Kau berkati untuk setiap ibu-ibu yang ada Tuhan. Kau berkati iman mereka, Kau berkati kesehatan mereka, dan juga keluarga mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk komisi anak. Biarlah juga ya Tuhan, sejak masa dini, anak-anak ini juga boleh terus bertumbuh dalam Engkau. Berkati Tuhan untuk para guru-guru sekolah minggu, berikan mereka kesabaran Tuhan, dan ketekunan di dalam mendidik anak-anak ini sejak dini Tuhan, terutama ketika mereka boleh mengenal akan Engkau Tuhan. Berkati juga untuk maupun juga untuk pemuda remaja pun, biarlah juga di dalam perkembangan mereka boleh semakin setia melayani-Mu, dan mereka boleh terus bertambah lagi Tuhan dalam iman mereka akan pengenalan akan Engkau. Kami juga terus menopang Tuhan untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus pun. Kami bersyukur sekolah ini juga boleh Kau pakai. Kau berkati Tuhan sekolah Kristen Kalam Kudus ini. Juga biarlah siswanya juga boleh bertambah. Dan berkati setiap guru-guru yang mengajar. Berikan juga mereka hati Tuhan yang setia melayani dan mengajar anak-anak ini, bukan hanya Tuhan dalam pendidikan mereka, tapi juga karakter mereka di dalam pengenalan khususnya akan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, hati-Mu ada di bangsa negara kami ini, terutama bangsa Indonesia. Kiranya Kau berkati Tuhan, bangsa ini boleh dalam kondisi yang selalu aman. Dan tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi bencana alam. Tapi kiranya Engkau Allah yang turut campur tangan. Dan juga kami terus memohon Tuhan, biarlah pandemi ini boleh juga segera berakhir. Kami bersyukur Tuhan, kalaupun COVID ini juga sudah boleh menurun. Tapi biarlah kami boleh terus waspada Tuhan. Dan kami juga boleh terus memohon, biarlah kiranya benar-benar Tuhan, pandemi ini berakhir Bapak. Berkati pemimpin kami Tuhan, mulai dari Presiden sampai jajarannya. Kiranya Kau pun juga berkati kehidupan mereka. Biarlah mereka juga dapat memimpin bangsa ini Tuhan dengan hati yang takut akan Engkau. Dan juga biarlah mereka dapat memimpin dengan bijaksana. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan pengisian pujian dari Komisi Wanita Febel.
Ya Bapak Ibu, tahun boleh baru, tapi permasalahan seringkali tidak berkurang, bahkan bertambah. Sakit yang dulunya belum disembuhkan, sekarang mungkin bertambah. Bahkan pergumulan kita pun juga sama. Kemarin mungkin kita bergumul dalam pekerjaan, sekarang pun kita mungkin juga belum mendapat pekerjaan, atau punya permasalahan apapun, mungkin di kantor, dalam rumah tangga, dan itu tambah, tahun ini tambah, mungkin bisa bertambah. Tapi satu hal yang kita ingat, mendekatlah pada kasih Tuhan. Jangan kita jauh. Orang lain boleh menilai kita yang tidak baik dalam pergumulan kita, tapi marilah kita terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Wow.
apa yang boleh kami alami Tuhan. Dan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Semua yang terdekat sekalipun, Tuhan ilhamku, Kau menjodoh hatiku, supaya memanjat senantiasa. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah yang kami agungkan di dalam kehidupan kami, Allah yang kami kenal, Allah yang selalu kami rindukan untuk dapat kami jumpai, kami temui di dalam pergumulan keseharian kami. Kami mohon tuntunan-Mu ketika kami akan membaca kebenaran-Mu saat ini dan akan merenungkannya. Tuhan, satu doa kami, berbicaralah dengan bahasa yang nyata di dalam kehidupan kami. Ungkapkan kebenaran-Mu di dalam praktek keseharian kami. Karena kami tahu ya Bapa, tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-Mu siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang setia, kami berdoa mengucap syukur dan membuka diri, hati dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang pertama, Yohanes 1, kita akan melihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang ada di dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata kemudian daripadaku aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat yang diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman, memikirkan, merenungkan, menggumulinya dalam keseharian dan mempraktekkan dalam kehidupan. Saudara-saudara, kita hidup di dalam masa, di dalam zaman di mana kita mengalami situasi kehidupan yang membuat kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan saya, mengizinkan Anda, mengizinkan kita masuk di tahun yang baru ini, tahun 2023. Saudara, kalau Anda menoleh ke belakang
2022, apakah itu tahun yang menyenangkan? Apakah itu tahun yang membuat kita bisa bersukaria? Apakah kita bisa mengatakan seperti ketika masih muda dulu, ketika kita masih kecil dulu, ketika kita masuk di tahun yang baru, kita selalu bersuka cita. Kenapa? Karena kita akan memasuki pengharapan yang baru, kehidupan yang menyenangkan. Kenapa? Karena kita sudah mengalami sesuatu yang baik dan kita mengharapkan mengalami sesuatu yang lebih baik lagi. Tetapi kalau kita menoleh ke belakang, 2022 bagi banyak orang bukan tahun yang menyenangkan. Tahun lalu ketika masuk dalam masa raya Natal, seorang jemaat saya menelpon saya dan mengatakan, bisa nggak kita mengadakan ibadah khusus, ibadah Natal kelabu. Kok Natal kelabu? Di mana-mana kalau orang merayakan Natal itu Natal yang ceria kan? Kenapa Natal kelabu? Oh, karena ada beberapa kematian di antara jemaat. Ada jemaat yang ditinggal mati oleh istrinya. Ada orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya. Dan juga ada pandemik. Maka ada baiknya kita merayakan Natal kelabu. Saya mengatakan itu usulan yang baik. Tapi mungkin jangan pasang kelabu. Nanti orang pada pakai selambu gitu ya. Mereka datang ke gereja nggak pakai baju yang ceria, tapi pakai sesuatu yang berduka gitu. Saudara-saudara, inilah realita kehidupan. Ketika kita bicara tentang hidup, tidak selalu hidup itu ada di atas. Ketika hidup itu ada di bawah. Masihkah Tuhan ada bersama dengan kita? Ketika hidup itu datar-datar saja, masih adakah Tuhan di sana? Saudara, berapa banyak orang-orang yang dulu percaya kepada Tuhan, sekarang mereka mengatakan, kalau saya baca Alkitab itu kok kering ya, kok hambar ya, saya tidak merasakan apa-apa lagi. Saya kepingin Tuhan itu berbicara kepada saya, loncat kepada saya. Ketika ada orang, teman pemuda yang mengatakan ini kepada saya mengatakan kepada dia, kamu baca Alkitab enggak? Iya, saya baca, tapi saya tidak menemukan Tuhan di sana. Alkitab itu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu artinya apa? Perkataan Tuhan. Nah, Tuhan berbicara kok kamu masih bisa nggak dengar? Berarti persoalannya bukan di Tuhan kan? Antara kamu budek atau kamu nggak mau dengar Tuhan gitu kan? Saudara-saudara, inilah realita yang seringkali kita harus akui. Bahwa ketika kita menanti Tuhan, mencari Tuhan, berharap kepada Tuhan, pertanyaannya, apakah kita siap untuk membuka diri, membuka hidup kita, membuka realita keberadaan kita, untuk dikoreksi, untuk dituntun, untuk dipelihara, dan dipegang oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Pak, bagaimana ketika kita membaca Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 ini? Kayaknya ini ayat yang sulit. Bagaimana saya bisa mengatakan ini ayat yang cocok untuk saya, ayat yang berbicara kepada saya, ayat yang mengatakan tentang intervensi Tuhan. Ini tema yang dipasang hari ini kan? Intervensi Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam kehidupan. Saudara-saudara, kapan kita cari campur tangan Tuhan? Kalau kita lagi sukses, kita cari campur tangan Tuhan enggak? Ketika hidup itu berjalan mulus dan tidak ada ganjalan, tidak ada halangan, kita cari Tuhan enggak? Saudara, banyak orang cari Tuhan ketika kepepet atau mentok gitu kan ya. Ketika orang itu udah buntu, nggak ada jalan, baru dia cari Tuhan. Saudara, padahal intervensi Tuhan itu adalah sesuatu yang terjadi setiap hari, setiap saat dalam kehidupan. Bukankah Paulus yang mengatakan, ucapkanlah syukur kapan? Ketika kamu bahagia, ketika kamu narik arisan, ketika kamu ulang tahun. Ucapkanlah syukur kapan? Senantiasa, setiap saat, nggak nunggu lapor RT baru bisa bersuka cita, saudara-saudara. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan campur tangan Allah itu terjadi setiap hari. Bagaimana kita bisa melihatnya? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah gereja. Betul? Pada mulanya adalah bisnis. Betul? Pada mulanya adalah saya. Betul? Bukan. Pada mulanya adalah Allah. Pada mulanya adalah
firman. Itulah yang dipahami. Ketika gereja pertama membaca ayat ini, pada mulanya adalah firman, mereka diingatkan kepada Kejadian pasal 1. Pada mulanya adalah Allah. Saudara-saudara, hidup ini tidak berasal, tidak berawal, dan tidak berdasar dari kita. Hidup ini bukan mulai dari kita. Hidup ini bukan tentang saya. Hidup ini tentang siapa? Tentang Allah. Tentang firman. Firman yang hadir. Firman yang hidup. Firman yang memberi kehidupan. Beberapa waktu yang lalu saya mengajar katekesasi untuk beberapa anak pemuda. Dan anak saya yang kecil, dia keluar masuk dari dalam ruang katekesasi itu karena dia suka main-main ketika di gereja. Dan salah satu pertanyaan yang saya tanyakan kepada teman-teman pemuda ini adalah pertanyaan tentang esensi kehidupan. Saya tanya kepada mereka, mungkinkah ikan hidup tanpa air? Mungkin nggak, saudara-saudara? Mungkinkah manusia hidup tanpa Allah? Saudara-saudara, seringkali kita pikir kita hebat. Seringkali kita pikir kita mampu. Kalau saya nanti sampai ada apa-apa, saya sudah siap. Saya sudah persiapan. Ini, itu, barang-barang, harta, saudara-saudara. Tapi siapa yang mengatur kehidupan? Siapa yang memberi hidup kepada kita? Mungkinkah manusia hidup tanpa Allah? Saudara, tapi karena anak kedua saya ini dia keluar masuk ruang katekesasi, dia cuma dengar pertanyaan pertama, mungkinkah ikan hidup tanpa air? Besoknya ketika dia pergi ke sekolah, dia tanya sama temannya, mungkinkah ikan hidup tanpa air? Ini masih kelas 2, kelas 1 SD, saudara-saudara. Temannya ditanya begitu bingung. Saya nggak tahu, bisa nggak ikan hidup tanpa air? Tanya ayahku. Saudara-saudara, ketika kita bicara tentang hidup, mari kita bertanya kepada sumber kehidupan. Dan Alkitab mengatakan kepada kita, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kenapa? Karena firman itu sendiri adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan segala sesuatu dijadikan. Segala sesuatu ada karena Dia, oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada segala sesuatu yang ada. Maka ketika Anda berhadapan dengan hidup, ketika Anda menjalani hidup, ketika Anda bergumul dengan kehidupan, jangan pernah cabut kabel dari stop kontaknya. Itu caranya Anda supaya tetap hidup. Itu cara supaya Anda tetap bisa bertahan. Dan saudara-saudara, berapa banyak manusia hari ini yang berpikir mereka masih hidup di dalam dunia game, dunia permainan. Dan kalau mereka main gagal, apa yang mereka lakukan? Pencet tombol reset, nanti balik lagi semuanya. Atau cabut stop kontaknya, dicolok lagi, nanti bisa balik lagi. Tapi saudara-saudara, sekali Anda lepas dari stop kontak, Anda nggak bisa kembali lagi. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Jadi bagaimana cara saya untuk bisa melihat Tuhan, mengalami Tuhan, mendapati intervensi Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saya? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Maka jangan percaya omongan orang di luar yang mengatakan, oh coba obat ini, nanti pasti kamu mengalami Tuhan. Oh coba pergi ke tempat ini, kamu akan mendapati Tuhan. Saudara, Alkitab mengatakan anak tunggal Allah, satu-satunya perwakilan Allah, satu-satunya penyataan Allah, Dialah yang menyatakannya. Saudara, ketika kita kepingin ketemu Tuhan, kita harus kembali kepada perkataan
Tuhan. Ketika kita ingin mengalami intervensi Tuhan, kita harus meletakkan hidup kita, mendasarkan hidup kita di dalam intervensi dari Tuhan yang kita terima dari firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia, ayat 14, dan diam di antara kita. Saudara, ini ayat yang penting, Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Artinya apa? Dia mengerti pergumulanmu. Dia mengenali keberadaanmu. Dia mengetahui apa yang kamu alami di dalam kehidupanmu. Ada seorang anggota jemaat kami yang baru pindah dari tempat lain dan sekarang keluarganya menjadi anggota jemaat kami. Dan ketika mereka bergabung dengan kami, wah, kami sukacita sekali. Tetapi kami terkejut mendapati 1 bulan bergabung, si ibu ini masuk rumah sakit dan suaminya mengirim pesan kepada saya, dokter tinggal menentukan hari terakhirnya. Wah, saya terkejut sekali. Saya kirim message kepada si ibu ini karena saat itu suasana pandemi, kami tidak boleh berkunjung ke rumah sakit. Saya kirim dia WhatsApp message dan dia menjawab, bagus, 24 tahun saya sudah hidup dengan kanker di tubuh saya. Tuhan memberikan hidup sejauh ini dan semua hidup itu adalah anugerah kasih karunia Tuhan. Saya cukup terkejut mendapat jawabannya dia karena saya tidak kenal, karena dia jemaat baru, saya tidak kenal beliau sebelumnya. 24 tahun saya hidup dengan kanker di tubuh saya. Karena sama sekali tidak kelihatan bahagia, ceria, sangat membantu. Maka cepat-cepat saya telepon rumah sakit, saya mengatakan saya chaplain rumah sakit, pendeta rumah sakit, salah satu peranan saya ingin memberikan visitasi khusus kepada dia. Diizinkan karena sudah waktunya mau meninggal. Dan ketika saya menjumpai beliau, dia pegang tangan saya, satu kalimat yang terucap dari mulutnya, saya siap. Dan dia tersenyum. Saya berdoa untuk dia, bacakan Mazmur nomor 5 untuk dia. Dan hari berikutnya beliau meninggal. Keluarganya tahu situasi saat itu. Ketika dia mengatakan, saya siap. 24 tahun hidup dengan kanker. Hari sebelum meninggal masih tersenyum, mengatakan, saya siap. Apa yang membuat beliau siap? Pada mulanya, bukan tentang saya. Pada mulanya, bukan tentang kehebatan saya. Pada mulanya, bukan tentang keberhasilan, kemegahan, hidup, gereja, organisasi saya. Pada mulanya adalah Allah. Allah yang berfirman. Firman yang memberi hidup. Hidup yang memakai setiap Anda dan saya untuk menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Terang kepada semua orang. Sebagaimana Yohanes, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Apakah Yohanes Pembaptis terus hidup? Tidak. Kalau Anda dan saya pernah ikut sekolah minggu, Anda tahu akhir tragis dari hidup Yohanes Pembaptis. Tetapi Alkitab memberikan kesaksian, datang seorang saksi, memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Yesus dalam Yohanes 3 mengatakan, dia adalah terang yang dinyalakan dan menyala. Dan banyak orang yang mendapat berkat dari terang itu. Bagaimana cara saya mengalami, menikmati intervensi Tuhan dalam kehidupan? 3 hal yang kita perlu. Yang pertama,
Apakah Anda dan saya memiliki Tuhan, Kristus, Yesus di dalam kehidupan kita? Yang kedua, apakah kita menyadari dan mengalami bahwa Kristus adalah sumber kehidupan kita? Dia yang memelihara kita, Dia yang menopang kita, Dia yang mendampingi kita pada saat kita sukses, pada saat kita jatuh, pada saat kita sedang menjalani hidup yang datar-datar saja. Yang ketiga, Allah mengizinkan kita masuk di tahun yang baru, supaya Anda dan saya membagikan terang Kristus, menghadirkan terang Kristus, dan memberikan terang Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Apakah kita mau melakukannya? Apakah kita siap menjalaninya? Mau saudara-saudara? Mari kita berdoa. Dalam kerendah hatian kami datang kepada Tuhan karena kami menyadari terlalu sering kami terpikat, terpukau dengan apa yang ada di sekitar kami sedemikian hingga kami gagal untuk menyadari, gagal untuk melihat Engkau ada di dalam kehidupan dan Engkau tidak pernah melepaskan tangan-Mu dari kami. Tuntun kami ya Tuhan, tolong kami supaya kami boleh dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh berharap, bersandar kepada Tuhan. Bapa, kami akan merayakan lambang persekutuan dengan Tuhan, lambang kehadiran Tuhan dalam wujud perjamuan. Engkau yang memberikan dirimu, Engkau yang memberikan darah-Mu bagi kami, memberikan bukan hanya bagi kami lambang persekutuan, tetapi Engkau sendiri hadir di antara kami. Izinkan kami ya Bapa untuk menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Di sini kami ya Tuhan. Demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mempersiapkan diri kita menerima roti dan anggur perjamuan. Kita menyanyikan lagu seperti yang Kau ingini.
yang baik. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari kita memberi persembahan, karena setiap kita sudah diberi oleh Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengajak kita mempersembahkan seluruh keberadaan kita sebagai sebuah persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Persembahan telah dipersiapkan, bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu luar selesai ibadah, atau dapat ditransfer ke rekening gereja atau scan QR yang tertera di layar. Mari kita menyanyikan begitu besar kasih Allah kepada kita. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebenaran yang boleh Kau sampaikan Tuhan oleh hamba-Mu Pendeta Bagus. Kiranya Kau memberkati akan kehidupan Pendeta Bagus Tuhan beserta keluarganya dan pelayanannya. Kau pakai terus Tuhan Pendeta Bagus untuk boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan, kami boleh memberikan yang terbaik lewat persembahan kami. Kiranya Kau berkati ya Tuhan persembahan yang sudah kami kumpulkan, biar itu juga boleh menjadi berkat Tuhan bagi orang lain. Berkati gereja yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ya di dalam nama-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita naikkan doksologi, kemudian doa berkat oleh hambanya Pendeta Bagus dan Amin Song.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, hidupmu, dan dirimu kepada Tuhan. Ingatlah, Allah memanggil kamu supaya ketika engkau percaya, engkau menjadi berkat dan membagikan kemuliaan dan kemurahan Kristus kepada orang-orang di sekitarmu. Dan Allah menjanjikan berkat untuk mendampingi kita, menuntun kita untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah supaya dirimu sempurna. Dan mari kita menerima anugerah dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin. Silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati.